saya terima nikahnya dan perkawinannya atas anak Bapak Dia Kusumawardhani untuk diri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hai, halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke channelku Diashe in UK bersama aku Dia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta terus semangat dalam menjalani hari kalian. Buat yang baru di channel ini, perkenalkan nama aku Dia, dan di channel ini aku dan Greg suka jalan-jalan, makan-makan, dan basically menceritakan keseharian kita seperti apa. Tapi di video kali ini akan ada sesuatu yang beda karena aku diajak collab sama temen-temenku yang ada di Inggris, di Swiss, di Jepang, di Indonesia, dan di mana-mana seperti kalian lihat di sini, dan di sini. List lengkapnya akan ada di description box di bawah, ke channel mereka dan ke video mereka. Dan tema dari collab kita kali ini juga nggak kalah serunya. Jadi apa tema collab kita kali ini? Tema collab kita adalah Key of Mixed Marriage, yaitu kiat bagaimana mencapai rumah tangga yang sukses dan bahagia, terutama bagi pasangan kawin campur seperti kami-kami ini. Tapi jangan khawatir, kayaknya tips ini juga berlaku buat siapa aja yang menikah, atau yang sudah punya pasangan, atau yang mau cari juga apa-apa. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, buat yang belum kenal aku kasih tahu dulu latar belakang aku dan pasangan aku, si gembul tukang makan Mr. Greg ini. Kita panggil aja dia Greg, seperti aku panggil dia Greg juga. Jadi Greg sama aku ketemu sekitar 8 tahun yang lalu di sebuah pertemuan expat. Kebetulan saat itu aku baru pertama kali datang ke sebuah pertemuan expat, dan dia juga pertama kali datang ke pertemuan expat. Kita berdua tuh sama-sama datang paling pagi gitu loh, paling duluan gitu kan. Bukan paling pagi ya, waktu itu sudah jam 6 sore soalnya. Nah, kita datang paling awal kan. Terus lihat-lihatan gitu, akhirnya ngobrol lah kita. Ternyata nyambung ngobrolnya. Jadi semalaman itu gengs, aku sama dia tuh ngobrol berdua doang, tambah ada beberapa teman lainnya sih, tapi mainly kita berdua tuh ngobrol terus semalaman sampai acara selesai, kita masih ngobrol. Nah, dari situ terus nyambung kan, tukeran nomor telepon, terus sering janjian bareng, makan kek, apa kek, lama-lama kok saling suka. Nah, akhirnya jadian gengs. 5 tahun kemudian kami menikah, dan sekarang kami sudah 3 tahun bersama menikah. Aku yakin dari kalian semua banyak cara kenalannya gimana, itu pasti jadi pengalaman kalian masing-masing. Tapi yang jelas pasti mengalami tahap yang namanya perkenalan, pendekatan, jadian, dan syukur-syukur sampai menikah dan happy, punya anak, punya keluarga gitu kan ya. Langkah aku belum selesai, tapi doain nanti-nantinya kita juga bisa punya keluarga kecil bahagia sejahtera kayak BKKBN. Apa sih? KB. Gak ngerti deh pokoknya. Oke, kita masuk aja ke bahasan kita untuk video kali ini. Nah, sebagai pasangan mix, tentu saja kita berdua itu banyak banget bedanya. Kata mix sendiri sudah mengisyaratkan adanya perbedaan kan? Tapi janganlah yang namanya perbedaan itu dibesar-besarkan sehingga menjadi perpecahan sebagaimana suatu negara. Perbedaan itu harus kita fasilitasi, kita jembatani biar apa yang sudah kita bangun bisa semakin langgeng. Nah, itu yang akan kita semua yang ikut collab ini bahas bersama. Nah, sebagai pasangan campur, sudah jelas perbedaan kami ini lebih banyak daripada perbedaan kalian yang punya pasangan mungkin beda suku, beda kota, beda provinsi, yang masih bisa lah dijembatani dengan lebih mudah mungkin ya. Nah, kita tentu saja beda negara, jadi secara geografis saja lebih jauh gengs. Terus yang kedua, kita juga beda bahasa. Nggak ada bahasa pemersatu kayak bahasa Indonesia gitu kan. Nah, untungnya bahasa Inggrisku nggak jelek-jelek amat lah ya, jadi masih bisa lah berkomunikasi. Walaupun awalnya dengan aksen Skotlandia keluarganya aku masih grasping kayak Tarzan gitu, yang nggak gitu ngerti. Tapi aksen dia sendiri, aksen Greg, untungnya nggak separah aksen keluarganya, jadi aku masih dong dari awal. Terus yang lain, beda budaya juga. Apalagi pas Greg datang ke Indonesia gitu kan, dia kagok lah makan pakai tangan, padahal kita nyerocos saja makan pakai tangan kan. Kalau orang barat biasanya makan pakai tangan itu dipandang agak jorok, karena ya mereka nggak cuci tangan kali ya, nggak ding. Pokoknya mereka itu apa-apa kalau makan tuh nggak pakai alat-alat yang proper, itu mereka anggap jorok. Orang rambut aja gengs, kalau udah masuk makanan, mereka sepiring itu utuh nggak mau makan, saking ya. Nah, beda budaya juga. Kalau kita mah, oh ada rambut ini baksonya, ya udah singkirin aja. Kalau dibalikin mangkoknya, mana mau tukang baksonya nerima, ya nggak? Wah, pasti mbaknya yang taruh tadi ya, bukan rambut saya itu. Kadang-kadang kayak gitu kan, kita harus nerima. Tapi kalau di sini gengs, kita nemu rambut pas makan di restoran, balikin semuanya, walaupun makanan kita udah hampir habis. Bisa, serius bisa. Tapi jangan lakuin itu kalau emang nggak beneran ya, kasihan mereka yang jalan kan. Nah, itu sedikit dari beda budaya. Belum lagi beda agama. Syukur-syukur kalau si pasangan mau berpindah agama, tapi kalau memang beda, apakah kalian mau jalanin terus? Atau ada kompromi? Kalau aku alhamdulillah, aku muslim. Ketika nikah, kita nikah secara Islam, dan dia juga menjadi mu'alaf. Nah, itu bersyukur
banget deh mendapat restu orang tua, mendapat restu orang tuanya dia, itu swear bahagianya minta ampun. Nah, dengan banyaknya perbedaan itu, gimana kita bisa keep marriage ini atau pernikahan ini bisa sukses? Gimana caranya coba? Nah, setiap orang, setiap pasangan tentu punya caranya masing-masing kan. Banyak sekali tentunya hal-hal yang bisa membuat sebuah pernikahan, sebuah institusi pernikahan itu sukses. Satu pasangan bisa aja beda dengan pasangan lainnya. Ini juga bukan cuma buat mixed marriage seperti kita-kita ya gengs ya, tapi juga bisa buat kalian lah yang seperti aku bilang tadi di awal. Nah, beberapa faktornya apa aja nih? Cinta. Cinta apaan tuh? Tapi cinta itu juga cinta yang tulus, bukan cinta duitnya, bukan cinta mobilnya, bukan cinta rumahnya, bukan cinta bapaknya atau orang tuanya yang kaya. Kalau dasarnya sudah nggak bener ya, ke belakang udah nggak bener. Terus tiap pernikahan juga butuh saling pengertian atau understanding. Kalian harus bisa ngerti pasangan kalian kayak apa, kebiasaannya kayak apa. Jangan juga dikekang terus, karena setiap orang tentu saja butuh waktu privasi, misalnya waktu sendiri, me time. Mereka juga butuh, kita juga butuh. Ya udah flowing aja gitu loh. Seperti sekarang suamiku sedang kemana nggak ngerti aku. Lagi tenis dianya. Biasanya 2 jam, 3 jam. Entah kapan baliknya juga aku nggak tahu. Yang jelas nanti dia balik, jadi nggak perlu dikhawatirin yang kayak gitu. Toh kalau lapar juga pulang nantinya. Jadi udahlah. Kemudian pemahaman budaya sama bahasa. Pemahaman bahasa ya harus belajar sendiri-sendiri. Kalau pemahaman budaya, kita yang harus saling menjelaskan dengan pasangan kita. Pasangan menjelaskan ke kita budaya dia kayak apa, sedangkan kita juga menjelaskan ke pasangan budaya kita kayak apa. Jadi harus diterangin tuh sebelum mudik. Nanti di kampung toiletnya toilet jongkok ya. Kamu harus bisa jongkok. Kalau nggak mau, nanti gimana caranya deh? Apa perlu nginep di hotel? Nggak sama keluarga? Nah, jelasin pelan-pelan aja. Sama juga halnya dengan dia. Dia juga harus bisa menjelaskan ke kita. Jadi nggak cuma dari satu sisi aja. Nah, kemudian dari situ muncul toleransi. Jadi kita harus bisa bertoleransi ke dianya seperti apa, budayanya seperti apa, dianya juga harus bisa bertoleransi ke kita, kebiasaan kita seperti apa. Kita ngorok perlu ditoleransi, kentut bau juga toleransi aja. Ya udahlah, kan udah sah. Kalau yang belum sah ya udah diskusiin dulu, biar kalau udah jadi nggak jadi masalah. Masih ada kesempatan untuk lari. Nah, yang selanjutnya, sebagai pasangan kita harus bisa support each other. Walaupun itu berarti mengorbankan sesuatu. Buat aku sendiri, komitmen aku dari awal adalah aku support karirnya dia. Kemanapun dia pergi, nantinya aku akan ikut. Karena karir dia itu nggak bisa cuman di satu tempat aja. Dia sebagai seorang akademis nantinya akan pindah-pindah. Jadi ketika kita menikah, aku berhenti dari kerjaan aku dan aku pindah ke sini. Nah, kalau kalian yang di beda negara, berarti kan juga seperti itu. Apakah kalian akan tinggal di negara dia atau di negara kalian? Syukur-syukur kalau bisa tinggal di Indonesia. Lebih enak sebenarnya sih. Gajinya gede, kitanya juga bisa kerja. Tapi kalau itu nggak mungkin, yang the next best thing apa, ya udah kita jalanin aja, ya nggak? Dan enaknya di sini pendidikan anak nantinya kalau ada itu lebih terjamin, nggak pusing bayar uang gedung, uang sekolah kayak di Indonesia. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yang ingin aku bahas secara lebih mendalam adalah komunikasi, gengs. Sebenarnya masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kalian explore yang akan menjadi faktor atau key atau kunci suksesnya pernikahan. Tapi yang paling penting kalau buat aku sendiri, yang ingin aku share ke kalian adalah komunikasi. Orang bule itu beda tabiatnya sama orang Indonesia ya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan diri kita dalam berkomunikasi dengan mereka. Enak jadi orang Jawa sebenarnya, kayak aku. Semuanya serba firasat, serba telepati. Cuman kita pikirin aja dan kita pikir orang lain tuh akan nyampe sinyalnya kita mau ngomong apa. Orang asing tuh nggak kayak gitu, gengs. Sayangnya kita nggak bisa tuh cuma lirik piring kotor doang terus dianya akan langsung nyuci. Nggak bisa. Kita harus bisa express what we mean, atau kita harus bisa menyampaikan apa yang benar-benar kita maksud. Kalau kita nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau kita maunya ini ya bilang maunya ini. Jangan ada sinyal-sinyal nggak jelas, karena dia nggak akan ngerti, apalagi dia cowok. Kalau dia cowok ya, kalau pasangan kalian cowok ya, nggak akan ngerti itu. Salah-salah nantinya kalau nggak kebenaran, ya salah kamu sendiri sih, kamu nggak bilang ke aku. Salah kamu sendiri, nggak jelas sih. Kalau aja aku tahu maumu kayak gitu. Nah, salah siapa coba sekarang? Kemudian yang kedua dari komunikasi ini, kita harus bisa berdiskusi mengenai keputusan apapun di dalam rumah tangga kita. Mau beli rumah misalnya, harus berkomunikasi dengan jelas. Mau kamu apa? Aku pengennya gini, tapi duitnya cuma ada segini misalnya. Ya kompromi lah. Harus diskusiin semua keputusan-keputusan besar atau keputusan-keputusan kecil yang kalian anggap pasangan kalian perlu tahu atau perlu ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Sesimpel makan malam nanti apa, itu juga bisa kok. Nggak perlu cuma yang rencana-rencana besar aja. Tapi yang jelas komunikasi jadi lancar karena kita selalu
untuk berkomunikasi dan berdiskusi, gengs. Yang ketiga dari komunikasi ini is the simple things that matter. Ini completely menurut aku pribadi ya. Dan kalau bisa kalian juga terapkan, siapapun pasangan kalian deh pasti akan happy. Simple things, apa itu simple things? As simple as saying I love you, thank you, please, could you help me? You look good today. Do you do something different with your hair? You look tired today, are you okay? Thanks for the hard work, I really appreciate it. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu tuh, walaupun kecil, kadang tuh ya ampun, terasa di hati gitu kan. Kayak balik lagi rasanya ke zaman pacaran kalau buat aku sendiri. Greg itu walaupun orangnya kelihatan cuek kayak gitu, tiap kali aku ada sesuatu yang beda di muka aku, di rambut aku, atau aku pakai sesuatu yang beda, pakaian yang baru, pakaian yang lama tapi aku bedain atau gimana, dia selalu notice, ada yang beda deh di kamu, rambut kamu baru ya, kamu apain mata kamu, aku suka deh. Hal-hal yang kecil gitu loh, langsung cie, lebay, cringe. Aku ceritanya jadi cringe, maaf ya. Lalu ada dua lagi yang sebenarnya sangat penting tapi aku lupa bilang pas syuting kemarin, yaitu jangan pernah simpan rahasia. Jadi do not keep secret ever from your partner, from your husband, dari pacar kalian. Nah, sekalinya kalian gak lakuin ini, sekalinya kalian simpan rahasia, ya udah deh, kepercayaan itu susah banget dibangun, dan sekalinya hancur susah banget, gengs. Jadi mendingan jangan deh. Selalu diskusikan semuanya dengan pasangan kalian, dan terutama kalau pasangan bule ya. Aku nggak bisa advice untuk pasangan Indonesia karena pasanganku orang luar. Lalu yang terakhir yang aku bisa saranin adalah know your limit. Tahu batasan apa yang bisa diomongin. Hal-hal yang sensitif cobalah dihindari. Apakah itu terkait fisik, apakah itu terkait dengan suatu isu yang dia memang sensitif, nggak usah deh diomongin. Bercandaan sekali-sekali boleh, tapi kalau yang fisik, yang sensitif, kalaupun itu bercanda, cuman berdua aja deh. Jangan di depan publik, jangan di depan orang lain. Itu nggak etis banget, dan selain merusak, itu juga akan bikin awkward banget suasana. Baik buat kalian berdua, walaupun mungkin kamu nggak nyadar, tapi pasanganmu mungkin akan nyadar. Dan juga buat semua orang yang ada di situ yang denger kalian ngomong. Jadi mendingan nggak usah. Itu aja, gengs, tips yang aku bisa kasih ke kalian. Nah, dengan komunikasi itu, gengs, mungkin itu sudah 50% dari kunci sukses sebuah pernikahan. Kalau menurut aku, itu sama saling percaya. Kalau nggak ada yang namanya saling percaya, itu nggak akan kemana-mana tuh hubungan. Kan nggak bisa ya kita selalu merasa was-was apa yang pasangan kita lakuin, dan pasangan juga nggak akan merasa nyaman kalau kita selalu was-was. Ih, posesif banget sih, kayak gini aja nggak boleh. Pada akhirnya siapa yang akan rugi? Dua-duanya rugi, karena nggak bisa menikmati waktu kalian dengan semestinya sebagai seorang pasangan. Ya, aku cuma bisa share dari pengalaman aku aja, tapi itulah yang terjadi buat aku dan Greg. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita berdua masih seperti itu, dan mudah-mudahan nggak akan berubah sekitar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita sampai kakek nenek, kalau diberi kesempatan sampai kakek nenek. Ya udah deh, video aku kali ini aku nggak ahli sama sekali, aku malu membahas seperti ini. Tanya aja sama teman-teman lainnya yang lebih ahli. Aku ini hanya remahan roti di samudra. Cringe alert. Oke, kalau kalian suka videonya, give me a thumbs up, tinggalin jempol kalian, dan juga komen di bawah. Serta yang belum subscribe, kalau kalian suka dengan video-video kita makan-makan, jalan-jalan, seputaran Inggris, subscribe ke channel ini dan tekan notification bell-nya, ting-ting, agar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sebelum aku pamit, kalau kalian belum lihat semua video collab-nya, klik kolom deskripsi dan semua linknya akan ada di situ. Silahkan lihat semua video itu karena pasti saran mereka, tips mereka akan berbeda dari pengalaman mereka masing-masing, dan pastinya akan cus. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi aja di video kita selanjutnya. Dadah.